Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada dalam keadaan yang diredoi oleh Allah SWT dan dipermudahkanlah segala urusan kita. Amin ya rabbul alamin. So guys, 2-3 hari ini ya, saya react terkait dengan Rusia, Ukraina, Indonesia. Jadi 3 negara nih guys ada kaitan guys. Jadi seperti mana yang saya pernah katakan di reaction saya sebelum ini, bahwa Indonesia dengan Ukraina adalah sahabat baik. Dan tidak kurang juga negara Rusia dengan Indonesia pun sahabat baik. Rusia merupakan salah satu negara sejak zaman Soekarno lagi telah menjalinkan hubungan ya yang baik ya, hubungan diplomasi sejak tahun hampir 75-76 tahun macam itulah hubungan Indonesia dengan Rusia nih telah terjalin dengan baik sekali. Jadi apabila Rusia dengan Ukraina berperang guys, di manakah posisi Indonesia ketika ini? Jadi ada yang mengatakan Indonesia ikut Ukraina, ada yang mengatakan Indonesia ikut pada Rusia, ada yang mengatakan Indonesia ikut kepada pilihan Amerika. Jadi mana satu yang betul? Di sini kita akan jawab dengan video ini. Dan yang saya tengok sekarang nih, bahwa Presiden Jokowi ya, dia lantang menyuarakan ya tentang kemanusiaan ya, menjaga kemanusiaan ataupun mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Saya respect dan begitu sanjungi Presiden Jokowi dengan dia punya ketetapan ataupun pendirian. Jadi untuk tajuk kali ini yang saya react nih, mantap Rusia tegaskan kalau Indonesia adalah sekutu mereka. Kita semak video ini sebentar lagi. Dan ini video saya tengok daripada channel Bocah Militer. Jadi guys, kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, silalah subscribe ini channel Bocah Militer. Jadi guys, ayo kita semak video ini. Saya pun mau mendengar, dan di akhir video nanti saya buat sedikit ulasan. Jadi jangan kita berlama-lama, yuk kita semak video ini sama-sama. Jom. Bocah Munggil ya, BM. Halo pecinta militer, selamat datang di channel Bocah Mungil, channel YouTube yang membahas seputar militer dalam negeri maupun luar negeri. Oke lanjut. Hubungan Rusia memang sudah dekat dengan Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Betul-betul. Namun meski waktu berlalu, ternyata Rusia masih menjadikan Indonesia sebagai kawan lamanya. Tepatnya pada tahun 2013 Rusia Indonesia disebut sekutunya. Nilai pembelian senjata militer dari Rusia capai angka rupiah 35 triliun. Wow, banyak ya. Tapi ini tidak mustahil guys. Dan benda ini saya dapat info ketika zaman Soekarno, masa itu pembelian senjata daripada Amerika dibekukan. Tetapi apa yang berlaku, Rusia lah yang membantu Indonesia untuk menyalurkan senjata ataupun alutsista untuk urusan pembelian guys, daripada alutsista daripada Rusia ketika itu guys. Ayo kita semak lagi guys. pernah menyebut Indonesia sebagai sekutunya dan juga mitra strategisnya. Betul. Hal itu diutarakan oleh Dubes Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurevich Galuzin. Sementara itu, hubungan dalam bidang militer antara Indonesia dan Rusia telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Banyak pembelian senjata strategis dari Rusia yang bahkan tidak terpublikasi atau minim diketahui banyak orang. Apa tadi itu guys? Mengakui diri sebagai sahabat dan sekutu Indonesia. Wow, inilah jumlah gelontoran senjata dari Rusia ke Indonesia sejak 1992 hingga 2018. Nilainya mencapai rupiah 35 triliun. Wow, ini nilai bukan nilai yang sedikit guys. Banyak ini, rupiah 35 triliun dikatakan dalam ini rasanya berita daripada Indonesia nih ya. Oke. Yang senjata strategis dari Rusia yang bahkan tidak terpublikasi atau minim diketahui banyak orang. Memang tidak Sementara itu,
Sebuah situs berita TASS menghitung jumlah senjata yang dibeli Indonesia dari Rusia selama 25 tahun. 25 tahun Antara tahun 1992 hingga tahun 2018, setidaknya Indonesia Putin telah menggelontorkan dana sebanyak 35 triliun rupiah untuk membeli senjata dari Rusia. Situs dari TASS tersebut menghitung Rusia telah mengirimkan senjata senilai 2,5 miliar dolar US ke Indonesia selama 25 tahun terakhir. Dipertegas kembali oleh kantor pers yang mengutip CEO Rosoboron Export Alexander Mikheyev, secara keseluruhan pengiriman produk militer ke Indonesia telah mencapai lebih dari 2,5 miliar dolar sejak November 1992. Selama periode ini, Rusia telah mengirimkan pengangkut personil lapis baja BTR-80A dan kendaraan tempur infanteri. Oh, zaman ni Putin masih lagi apa? Kalau tengok daripada gambar ni, ini Presiden Indonesia ya, Soekarno ini, Soeharto. Zaman itu Putin masih kekal ya, masa itu dia sudah presiden. Putin sebenarnya dia macam lama betul kan guys, dia jadi presiden untuk negara Rusia. Tapi Indonesia sudah bersilih ganti dan sekarang ni Presiden Jokowi. Dan apa yang Presiden Jokowi lakukan ketika ini guys, betul-betul mengangkat bangsa Indonesia tuh guys, bukan saja di Asia Tenggara tetapi di peringkat dunia. Masya Allah. Ayo kita lanjut. BMP-3F senapan serbu Kalashnikov seri ke-100, Su-27SK dan Su-27SKM, Su-30MK dan Su-30MK2, helikopter Mi-35 dan Mi-17, dan sekaligus juga sistem senjata dan perangkat keras. Oh, Chris, saya macam ingat masa Chris ini adalah satu simbolik ya, simbolik diserahkan barang-barang Indonesia ya ketika zaman penjajahan dulu. Kalau tidak salah lah, yang ini simbolik untuk menyerahkan semula harta-harta purbakala yang diambil masa penjajahan negara Indonesia. Ada tuh infonya tuh guys, nanti saya cari, nanti saya kongsikan kepada Anda. Militer lainnya. Tahun 2018 menandai 60 tahun sejak pengiriman senjata pertama Soviet ke Indonesia. Pada tahun 1958, Uni Soviet mengirimkan 100 kendaraan militer lintas negara GAZ-69 ke Indonesia. Sebelumnya tahun itu Indonesia pernah ingin membeli 10 pesawat tempur multiperan Su-35 untuk menggantikan pesawat F-5 Tiger milik Amerika yang sudah ketinggalan zaman. Yang cerita Su-35, Anda macam sekarang ni masih lagi dalam proses hold ataupun ditangguhkan disebabkan mendapat sanksi daripada Amerika guys. Apabila Indonesia ingin membeli itu pesawat tempur daripada Rusia. Dan yang saya dapat info lagi, apabila Amerika mengenakan sanksi ya terhadap negara Indonesia di atas pembelian Su-35 daripada Rusia, Indonesia dia beralih kepada Perancis untuk dapatkan pesawat tempur jenis Rafale. Begitu. Sungguh pun dia beralih kepada Perancis, tetapi sanksi itu masih kekal guys. Apa pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Jadi nanti kalian komen di bawah. Kita dengar sedikit lagi. Lalu perusahaan teknologi tinggi Rusia Rostec melaporkan bahwa Indonesia telah menerima penawaran komersial untuk 11 pesawat Su-35. Su-35 adalah jet tempur multiguna generasi ke-4++, super manuver buatan Rusia, dan dilengkapi dengan radar array bertahap dan pendorong yang dapat dikemudikan. Sementara itu hubungan dekat Indonesia diketahui sejak abad ke-19 ketika Rusia melakukan ekspedisi laut. Diplomat top Rusia mencatat bahwa orang Rusia pertama kali mengetahui tentang Indonesia pada abad ke-19. Ketika ekspedisi laut Rusia mulai mengunjungi pulau-pulau di kepulauan Indonesia. Nah bos, layak sekali untuk kita pertahankan hubungan diplomatik antara negara kita dengan negara Papa Putin. Nah menurut kalian gimana nih? Kasih komentarnya ya bos. Oke, sungguh menarik info kali ini guys terkait dengan Indonesia ini adakah sekutu Rusia. Sebenarnya
apa yang berlaku ketika ini guys, yang kita nampak peperangan antara Ukraina dengan Rusia ya. Indonesia mengambil posisi untuk menetralkan keadaan ya, di mana Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa pendiriannya agar jangan berlaku peperangan dan kita mementingkan kemanusiaan. Itu pernah dia lontarkan, maksudnya macam itulah di pertemuan pada G20 yang lepas. Dan sebenarnya Rusia dengan Indonesia nih, dia tidak ada masalah dari segi hubungan diplomatik, hubungan ketenteraan, dan juga sahabat baik sejak daripada zaman Soekarno lagi guys. Indonesia dengan Rusia ini sudah bersahabat, memang bagus betul sekali guys. Dan bila kita nampak berita-berita sekarang nih, Indonesia, kita tengoklah Putin tidak ada respon yang tidak baik terhadap apa yang dinyatakan ataupun pernyataan daripada Presiden Jokowi. Putin tidak ada suara apa-apa, tetapi yang disuarakan oleh Presiden Jokowi itu mendapat sokongan sebanyak 140 buah negara ya di PBB, yang kiranya macam bantahan lah agar jangan berlaku peperangan. Namun begitu, Putin terus juga melaksanakan ataupun melancarkan serangan itu disebabkan apa yang Putin mau adalah jangan sampai Ukraina tuh ya, sebagian daripada Ukraina, ceritanya Ukraina lah, menjadi sebahagian daripada anggota NATO. Disebabkan apabila menjadi anggota NATO, maka kekuatan NATO itu ataupun pengaruhnya lagi kuat guys. Dan kita sedia maklum ya, dan kepada kalian yang belum lagi tahu bahwa NATO ini satu bentuk gabungan beberapa negara. Sekiranya salah satu negaranya diserang, maka inilah negara-negara yang lain nih akan membantu untuk menyerang balik. Jadi itu yang sebenarnya ada konflik di sini. Nasib juga Ukraina nih belum lagi sempat ya, ibaratnya belum lagi sah nikah dengan NATO, tapi Putin sudah ambil tindakan supaya mungkin untuk kasih jarak itu jangan terlalu dekat, supaya mungkin ada ruang untuk berpikir untuk sama ada tidak ikut NATO. Begitulah ceritanya. Dan Putin merupakan salah satu pemimpin dan juga mempunyai pasukan militer yang paling hebat juga di dunia. Jadi kesimpulannya di sini bahwa Indonesia dan Rusia sebenarnya memang adalah sahabat yang amat baik sekali. Jadi terbaik Indonesia, terbaik kepada pemimpin Indonesia, disebabkan cara kepemimpinan menjadikan negara lainnya menjadi yakin dan percaya terhadap negara Indonesia. Semoga negara Indonesia kekal aman, damai dan makmur, dan semoga kedaulatan negaranya terjaga dan terjamin. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah. So itu saja untuk kali ini. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk sahabat-sahabat khususnya berada di negara Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.